adanya 2 orang pekerja PT GNI yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja yang kren mati. Karena ada kesalahan daripada listrik mungkin ya. Ini kelalaian, faktor kelalaian daripada perusahaan terhadap K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. 1 pekerja wanita meninggal dunia dari suku Bugis dan 1 orang lagi laki-laki, pekerja laki-laki dari suku Bali. Kasus kerusuhan PT Gunbuster Nikel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang menyebabkan 3 buruh tewas ternyata karena kecelakaan kerja yang menimpa seleb TikTok Nirwana Sele. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa saat buruh berunjuk rasa agar perusahaan bisa meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pasca tewasnya 2 karyawan yang bekerja di bagian kren. Ketika itu kecelakaan kerja yang menimpa 2 buruh di PT GNI disebabkan karena kren yang mati akibat kesalahan pada listrik, sehingga penyebab kematian Nirwana Sele lantaran faktor kelalaian pada perusahaan. Menurut Iqbal, pasca peristiwa ini pihak perusahaan tidak juga meningkatkan K3 sesuai undang-undang. Hal inilah yang membuat para pekerja geram dan berunjuk rasa. Selain karena kematian Nirwana Sele, pemicu kerusuhan antar buruh di PT GNI dipicu juga karena upah yang kecil. Sebab gaji para buruh di PT GNI hanya sebesar 3,6 juta rupiah per bulan. Menurut Iqbal, nominal tersebut terlalu kecil mengingat PT GNI merupakan perusahaan raksasa asal China dengan penghasilan triliunan rupiah per bulannya. Hal itulah yang membuat keresahan memuncak. Masalah terakhir, kata Iqbal, ketika para TKA Cina ketika memberikan perintah kepada pekerja lokal menggunakan kaki. Bahkan ada insiden ketika pekerja lokal sedang makan, para TKA menendang pekerja. Menurut Iqbal, saat itu pekerja masih menahan diri atas perbuatan para TKA. Hingga pada 14 Januari 2023, perundingan kenaikan upah antara manajemen dengan pekerja tidak menemui kesepakatan. Para buruh akhirnya melakukan demonstrasi kepada para manajemen. Namun saat para buruh berdemonstrasi, mereka diserang oleh TKA Cina. Hal itulah yang membuat pemicu para buruh untuk menggeruduk perusahaan tempat mereka bekerja. Kalau ketika pekerja lokal sedang makan, itu dia main tendang kaki aja, itu marah sekali. Teman-teman tahu suku kita agak berbeda karakternya juga, seperti suku Bugis, suku Takala, ya, atau suku-suku di sekitar yang datang bekerja di Morowali atau Morowali Utara, termasuk suku-suku asli. Mereka marah sekali, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah mencari. Faktor lain, kalau manajemen head office dari pusat diajak berunding, itu selalu menghindar. Itulah yang menyebabkan tanggal 14 Januari, sebelum kerusuhan pada tanggal 15 Januari, perundingan itu gagal. Hanya karena persoalan 75.000. Kan harusnya bisa dilanjutkan. Nah, faktor itulah yang kemudian pemicu, triggernya 2 buruh meninggal akibat kelalaian.